Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Bertemu lagi kita pada hari ini di pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkungan, sub tema 1 bermain di lingkungan rumah pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulai pelajaran dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, setelah kita bersama-sama membaca doa memulai pelajaran, Ustadz harapkan dalam video pembelajaran tematik ini anak-anak Ustadz semuanya menyimak penjelasan dalam video pembelajaran hari ini. Kita masuk ke pembelajaran tematik di pembelajaran 1. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Lagu judulnya Berdayung, ya, temponya sedang, syair dan lagu ciptaan A.T. Mahmud, ya. Bagaimana lagunya? Anak-anak Ustadz semua simak, kita nyanyi bersama-sama, bisa diikutin. Alhamdulillah, setelah kita mendengar lirik lagu Berdayung, selanjutnya kita anak-anak Ustadz semua, ya, ketika bernyanyi kita tadi mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Jadi yang dimaksud nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan.
Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Ya, nada 2 ketuk seperti contoh ini. Ini contohnya 2 ketuk 7 titik, 6 titik. Ya, ini batas biramanya ya. 7 titik, 6 titik. Nah, terus ditandain dengan tanda bulat seperti ini. Itu namanya nada 2 ketuk ya. Biasanya ditandain, kita lebih mudah untuk mengetahuinya, kita tandain bawahnya tanda bulat seperti ini. Terus ada 1 buah titik di belakangnya. Nah, jadi nada 2 ketuk tadi, angka ada 1 buah titik di belakangnya. Angka ada 1 buah titik di belakang. Itu ciri-ciri nada 2 ketuk. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk ya. Ini tadi ya. 7 ini kan 1 ketuk, diperpanjang dengan titik, ini 1 ketuk. Terus nada 1 ketuk. Nah, berarti tidak ada titik seperti ini ya, contohnya ya. Ini nada 1 ketuk. 5 6 5 3 2 3 2 1. Ini contoh nada 1 ketuk. Kalau di contohnya ya, kita lihat dalam aturan nada. Jadi tandanya dia tidak ada titiknya. Ditandain dengan, kalau kita lebih mudah lagi, kita tandain dengan seperti ini, setengah lingkaran ya, itu nada 1 ketuk. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, jadi tidak ada titik ya atau garis di atasnya. Ini contoh penjelasan dari nada 1 ketuk dan nada 2 ketuk. Jadi kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau nada 2 ketuk ada titiknya, nada 1 ketuk tidak ada titik dan juga tidak ada garisnya. Kemudian di dalam lirik lagu Berdayung, nah juga kita perhatikan di sini ya, ada tanda garis biru seperti ini dan garis merah. Nah, tanda garis merah berarti dinyanyikan kuat atau keras ya, dinyanyikan dengan kuat atau dinyanyikan keras. Terus tanda garis biru yang bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut ya. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, jadi baris yang tidak bertanda ini dinyanyikan biasa. Tapi kalau ada tandanya, nah, sudah ada dinamikanya, berarti dinamikanya kuat atau keras ya, dikeraskan. Nah, terus yang tanda bergelombang biru berarti dinyanyikan dengan lembut atau lemah ya. Nah, itu tanda dalam dinamikanya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi, diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk, beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, ini yang kita jawab ya. Nah, kalau ada 3 titik, berarti tadi apa cirinya? Di sini kita kasih tanda lingkaran seperti ini ya. Ini juga 2 titik dikasih lingkaran seperti ini. Ini 2 titik, 3 titik, nah, kasih lingkaran, kasih tanda ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang setengah lingkaran, berarti satu ketuk ya. Nah, berarti di sini setengah lingkaran nanti. Kita lihat jawabannya seperti apa, benar apa tidak. Nah, ya, benar ya. Jadi ini jawabannya berarti 2 ketuk ya, karena ada tanda titik di belakangnya, di depannya sini. Nah, tidak ada titiknya, berarti 1 ketuk. Nah, terus ini juga ya, 2 titik. Nah, berarti 2 ketuk. 3 setengah ketuk ya, enggak ada titiknya. 2 terus, nah, titik berarti
2 ketuk. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi bila ada tanda titik seperti penjelasan sebelumnya tadi, itu adalah 2 ketukan. Ini yang tidak ada titiknya berarti 1 ketukan, kita kasih tanda bawahnya setengah lingkaran. Ya, seperti itu cara menandain nada 2 ketuk atau 1 ketukan. Dan kalau yang untuk tanda biramanya entah itu dikeraskan atau dilembutkan, tadi ada tanda merah dan tanda gelombang biru. Kita lanjutkan. Nah, kita bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, jadi perahunya dibuat dari kertas ya, bahannya dari kertas. Terus dari gambar ini kita lihat ada baskom dan diisi air. Cara mainkannya apa? Perahunya dibuat dalam baskom yang berisi air ini, diapungkan ya. Nah, terus di dalam gambar ini kita lihat bahan-bahannya adalah baskom, kertas, dan air. Nah, kertasnya untuk membuat perahu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah baca ya. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu? Nah, kalau kita lihat tadi apa kata Ustadz? Ini baskom, air, dan kertas ya. Terus bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Cara memainkannya, perahu diapungkan di dalam baskom berisi air ya. Terus kalau ada angin nanti bisa ditiup angin. Kita lihat jawabannya ya. Nah, benar ya, kertas, baskom, dan air. Ini benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas. Bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di air, kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin ya. Dari teks ini kita bisa menjawab pertanyaan yang disediakan ya. Terus kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke muatan matematika nih ya. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Benny, kita lihat dari gambar ada 2. Perahu Tiur ada 2, warna hijau ya. Ini tadi warna biru. Perahu Ayah, nah ini yang biru langit ya. Warna biru langit ada juga, ada 2 ya. Perahu Benny ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu Ayah ada 2. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dapat ditulis, nah, sama artinya ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 ini jumlah kotaknya tadi ya, dibagi 3. Nah, 1, 2, 3 ya kan, ada perahu Benny, perahu Tiur, perahu Ayah. Jadi ada 3 ya, 3 kelompok ya. Atau karena ini dalam bentuk kotak, jadi keterangannya jumlah kotak ini tadi ya. Kotak ini kita isi dengan perahu Benny, perahu Tiur, perahu Ayah. Nah, terus kali 2. Nah, isi masing yang kotak tadi kan ada 2 nih. 1, 2 punya Benny, punya Tiur juga ada 2, punya Ayah juga ada 2. Nah, kotak yang warna pink ini ya. Nah, jadi isi masing kotaknya ada 2. Jumlah setelah digabungkan, nah jumlah setelah digabungkan 6 ya. Jadi dapat ditulis 3 dikali 2 sama dengan 6, seperti itu ya. Nah, ini sudah jelas ya.
2 ini menyatakan jumlah kotaknya ya. Kotaknya kan ada 3 nih, diisi 2 semua. Terus masing-masingnya tadi isi masing-masing ya, katanya 2 ya. 2 perahu kertas. Kalau digabungkan sama aja ya, kan 6. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 6, sama artinya atau dapat ditulis 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi ini sudah masuk ke perkalian atau penjumlahan beruntun ya. Kita lanjutkan. Nah, ayo berdiskusi, diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Nah, di sini dalam kotak ada 2 kotak, 2 kotak ya. 1 kotak ini isinya ada 3 perahu warna biru, dan kotak kedua adalah 3 perahu berwarna merah. Kalimat matematikanya seperti apa ya? Kalau kita jabarkan, ini kita tulis dulu 3 ya. Dan di sini ada 3 yang merah, 1 2 3, kita tulis juga 3. Di sini sudah ada tanda tambah ya. Kita jumlahkan dulu, 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 3 6. Terus nah, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Ada berapa kelompok? Berarti ada 2. Ini tadi ya, 1 kelompok isinya 3, 1 kelompok lagi isinya 3. Berarti di sini sebenarnya ada 2 kelompok. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Kita tulis ada 2 kelompok. Ya, 1 kelompoknya diisi 3 buah perahu. Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, setelah gabungkan, karena di sini ada 2 kelompok, kita kalikan. Nah, 2 kelompok ini isinya 3, berarti dikalikan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi sama aja ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Artinya 3 tambah 3 sama dengan 6 ini dapat ditulis dengan bilangan perkalian 2 kali 3 sama dengan 6. Karena di dalam 2 kelompok ini ada 3 buah perahu kertasnya ya. Jadi di dalam 2 kelompok ini ada 3 perahu kertas, maka dikasih tanda kali. 2 dikali 3 sama dengan 6. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami pada muatan matematika ini. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke perkalian atau penjumlahan beruntun ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Ayo mengamati. Amati dan bacalah percakapan berikut. Kita lihat ya gambarnya. Sepertinya Benny sedang menangis ya. Nah, kata ini yang namanya Kak Tiur ya, kakaknya. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Nah, ini sebenarnya ini ya tes pertamanya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Nah, kata Kak Tiurnya. Kita lanjutkan. Kapan bisanya, Kak? Nah, kata Benny ya. Terus, kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu, kata kakaknya ya. Terus, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Nah, jadi semangat nih Benny-nya ya. Terus kata kakaknya, ya Dik, mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Nah, berarti mereka sedang melakukan permainan simpai, berlatih bermain simpai ya. Simpai. Terus kita lanjutkan.
Nah, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah, mungkin ada yang pernah di antara anak-anak Ustadz yang bermain simpai. Kalau tidak pernah juga pernah melihat orang memainkannya. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran ya. Ini ya simpainya, bentuknya lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Nah, bisa dari rotan dan juga bisa biasanya dari plastik juga bisa ya. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Jadi bisa dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi ini bisa dimainkan bersama-sama teman kalian atau 2 orang dengan kakak kalian. Jadi siapa yang paling banyak putaran simpainya nggak jatuh, dia yang menang ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Nah, pertanyaannya, apakah simpai itu? Nah, tadi kita baca sama-sama. Simpai itu apa? Nanti kita jawab. Terus bagaimana bentuk simpai? Bagaimana bentuk simpai itu? Terus yang ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut? Yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Apakah simpai itu? Kita jawab. Nah, tadi alat permainan yang berbentuk lingkaran. Jadi simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Ini jawabannya ya. Nah, Ustadz tuliskan di sini. Bagaimana bentuk simpai itu? Nah, simpai itu bentuknya. Nah, simpai terbuat dari rotan. Simpai itu berbentuk lingkaran. Bentuknya lingkaran. Yang berbentuk lingkaran. Ini jawabannya. Terbuat dari apa simpai tersebut? Nah, simpai terbuat dari rotan. Dan juga tadi kata Ustadz bisa juga dari plastik biasanya ya. Jadi dari rotan atau plastik itu bisa. Terus bagaimana cara memainkan simpai? Nah, cara memainkan simpai juga ada dalam teks ya. Memutar simpai di pinggang. Caranya berarti memutar simpai di pinggang. Nah, seperti itu, memutarkannya di pinggang. Oke ya. Jadi cara menjawab pertanyaan kita baca dulu teks pertanyaannya, ceritanya ya. Jadi baru kita jawab sesuai isi teks ceritanya. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Benny tiur, bermainnya sudah ya, ini kata ibunya ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Nah, ini kata Benny. Ya. Ibunya menyuruh mereka berhenti bermain sudah ya. Selesai bermain. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi, kata ibunya. Ya, Dik, kata Kak Tiur tadi ya. Besok kita lanjutkan bermainnya ya, ini kata kakaknya. Kita lanjutkan lagi. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu, kata ibunya. Jadi kalau bermain itu tidak boleh lupa waktu. Terus Benny lagi berkata, Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Nah, Benny cari alasan ya. Katanya harus rajin berlatih biar bisa, ya benar. Tapi kan waktunya sudah sore mungkin ya. Disuruh pulang oleh ibunya, sudah berhenti bermain. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Nah, karena waktunya sore sudah harus mandi ya. Jadi kakaknya bilang seperti itu. Baiklah, Bu. Kak, ayo, kata Benny ya. Nah, jadi apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah,
Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, ini sepertinya sudah masuk muatan PKN ya. Jadi kita harus pahami kenapa kita tidak boleh lupa waktu. Terus apa ruginya kalau akibatnya kita lupa waktu ya? Nah, jadi kita lihat jawabannya. Nah, tadi ibu mengingatkan Benny dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Ini jawabannya ya. Ibu mengingatkan Benny dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. Dari percakapan ini kita jawab ya. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Tanggapannya apa ya? Nah, Benny keberatan ya. Kan Benny ingin berlatih terus nih. Jadi Benny keberatan karena masih ingin berlatih memainkan simpainya. Nah, ini jawabannya tadi ya. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena apa? Lupa waktu menyebabkan hidup tidak teratur. Ya, jadi kalau orang yang lupa waktu bermain, tidak ingat makan juga, nah juga rugi juga ya, nanti bisa sakit. Nah, hidupnya tidak teratur. Harusnya ada waktu istirahatnya ya, ada waktu bermainnya, jadi dibagi waktunya, harus pandai-pandai bagi waktu. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Jelas ya, kalau lupa waktu dalam bermain, nih jawabannya, hidup menjadi teratur. Apa akibatnya lupa waktu dalam bermain? Hidup menjadi tidak teratur. Nah, jadi kalau kita bermainnya tidak teratur, hidup kita juga menjadi tidak teratur. Sama ya sebenarnya jawabannya dengan yang pertanyaan di atas. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Benda-benda juga beragam. Bentuk benda juga beragam. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas selalu tetap, walaupun tetap dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, jadi ada benda yang bentuknya tetap, ada yang benda yang bisa berubah bentuknya. Yang tetap berarti benda yang padat ya sifatnya. Kalau yang bisa menyesuaikan dengan tempatnya, itu bendanya biasanya berbentuk cair seperti air ya. Ada juga yang halus. Nah, permukaannya kapas, kertas, bulu ya, dan yang lainnya itu bentuk benda yang permukaannya halus. Jadi bentuk benda itu juga beragam-ragam macamnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita memahami kata benda, katanya, kata sifat benda dan maknanya ya. Kata halus, nah, halus itu maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. Kalau kasar berarti kesat atau sebaliknya tidak halus. Basah, basah berarti dia masuk zat cair maknanya. Contohnya air ya, minyak itu zat cair. Tetap, nah,
berarti tidak berubah keadaannya dan atau bentuknya, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Itu maknanya dari kata tetap. Berubah. Nah, berubah berarti benda berbeda dari bentuk semula atau berbeda dari semula. Kita lanjutkan. Nah, selesai ya. Setelah selesai, karena selesai dari video pembelajaran yang Ustadz sampaikan, nah, mudah-mudahan apa yang dapat Ustadz sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan pada lembar LJK atau di Edmodo ya. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah selesai, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa penutup pelajaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai berjumpa dan bertemu lagi pada video pembelajaran tematik selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah dari apa yang Ustadz sampaikan, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Akhirul kalam, Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.